Ya, oke. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Agung. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proposal untuk analisis model pengembangan literasi TIK bagi UMKM. Di sini kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama ada Kak Teresia Putri Aprilia, ada Kak Ahmad Wildan, dan dengan saya sendiri, Novi. Yang pertama, saya ingin membacakan untuk slide berikutnya, Kak Wildan, latar belakang dari UMKM. Sebentar. Urgensi transformasi digital. UMKM adalah tulang punggung ekonomi, adopsi teknologi, atau GOBIS, Tani Hub, vit- vital untuk efisiensi dan ekspansi pasar. Kedua ada paradoks digital. Penetrasi internet tinggi, namun literasi digital mendasar masih rendah. UMKM gagap memanfaatkan teknologi secara strategis. Yang ketiga ada kesenjangan riset atau GEP. Banyak riset membahas dampak literasi terhadap kinerja untuk minim yang menganalisis model pengembangan atau proses intervensi yang efektif. Next, Kak. Maaf kalau suara saya tidak terdengar, langsung di ini aja ya, Kak. Siap. Yang pertama ada rumus masalah. Yang pertama ada model pengembangan. Model pengembangan literasi TIK apa saja yang saat ini diterapkan oleh inkubator atau pemerintah untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Yang kedua ada kontribusi kapasitas. Bagaimana model tersebut berkontribusi pada pembentukan kapabilitas dinamis atau sensing learning integrating atau pelaku UMKM. Yang ketiga ada dampak daya saing. Bagaimana kapabilitas yang terbangun mempengaruhi peningkatan daya saing, inovasi, dan pemasaran di era ekonomi digital. Next, Kak. Jadi saya akan melanjutkan slide yang selanjutnya dari Kanovi. Tujuan dari Baik. penelitian Tujuan dari penelitian yaitu menganalisis model mendeskripsikan secara mendalam berbagai model pengembangan literasi TIK yang ada. Yang kedua, analisis efektivitas. Maksudnya yaitu mengukur bagaimana model tersebut membangun kapabilitas sensing, learning, and integrating. Yang ketiga, analisis dampak, yaitu menjelaskan hubungan kausal antara kapabilitas dinamis dengan peningkatan kinerja dan daya saing UMKM. Next, Kamildan. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatannya. Jenis pendekatannya yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Sumber data yang didapatkan yaitu data sekunder berdasarkan jurnal nasional atau internasional dari tahun 2015 sampai 2024, buku dan laporan penelitian. Teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu pencarian database dengan Google Scholar atau Scopus, kemudian di screening, kemudian diseleksi full text-nya. Yang keempat, teknik analisisnya yaitu konten analisisnya yaitu reduksi data, kemudian di sintesis data dan penarikan kesimpulan. Kajian model dan literasi. Dimensi literasi TIK mengacu pada framework ITS. Literasi bukan sekadar skill teknis, tapi mencakup pada tiga, yaitu satu, akses dan manage, yaitu mengambil dan mengelola info. Yang kedua, integrate and evaluate, yaitu menafsirkan dan menilai kualitas info. Yang ketiga itu create, menciptakan pengetahuan baru. Model pengembangan yang dilakukan yaitu analisis difokuskan pada capacity building sebagai proses bertujuan. Contoh benchmark teorinya yaitu yang pertama ICT Skills Acquisition Model bertahap dari identifikasi kebutuhan, kemudian desain, kemudian pelatihan, dan evaluasi. Model ini mengubah UMKM dari pengguna pasif menjadi strategis.
Untuk selanjutnya yaitu kapabilitas dan kerangka pikir. Di sini akan menjelaskan bagaimana intervensi literasi diterjemahkan menjadi daya saing melalui proses yang pertama yaitu intervensi yang dikembangkan melalui model pengembangan literasi TIK, baik itu melalui pelatihan ataupun inkubasi. Selanjutnya, output yang dihasilkan berupa kapabilitas. Yang pertama yaitu sensing dengan membaca pasar, yang kedua learning, belajar dari data, yang ketiga integrating melalui kolaborasi digital. Selanjutnya outcome-nya berupa daya saing, yaitu inovasi produk, keunggulan, kompetitif, dan pemasaran digital yang efektif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu model efektif berupa model pengembangan harus bertahap dan konstektual, tidak sekedar pelatihan teknis satu kali. Yang kedua yaitu kapabilitas kunci. Di sini literasi TIK harus diarahkan untuk membangun kemampuan sensing, learning, dan integrating. Yang terakhir yaitu daya saing. Kapabilitas dinamis adalah prasyarat mutlak untuk inovasi dan daya saing di pasar digital. Selanjutnya yaitu saran. Saran bagi pemerintah ataupun inkubator. Perlu merancang kurikulum pelatihan yang fokus pada aspek kognitif atau evaluasi dan kreasi, bukan hanya teknis. Dan yang bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan uji empiris lapangan untuk memvalidasi model konseptual ini. Dan ini daftar yang pustaka yang kami gunakan, baik itu jurnal ataupun buku dari tahun 2024. Silakan Kak Novi ditutup. Baik, terima kasih Kak Wildan dan Kak Teresia untuk presentasi kita hari ini. Eh, untuk udah meluangkan waktunya, semoga kita semua di, diberi kesehatan ya untuk Amin. hari ini dan seterusnya. Terima kasih banyak untuk tugasnya yang udah kompak, yang udah mengerjakan semuanya. Udah kita akhiri aja ya untuk Zoom kita hari ini. Siap, Kak. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih, Kak. Oke.